Halo semuanya, kali ini kita belajar tentang energi potensial gravitasi ya. Jadi kan energi potensial sebetulnya ada banyak. Ada energi potensial listrik, ada energi potensial magnet, dan yang ini yang sekarang kita pelajari energi potensial gravitasi. Ya, selain interaksi gravitasi selain menghasilkan gaya, juga di sana terlibat energi potensial. Dan energi potensial gravitasi ini salah satu yang gede banget perannya dalam mekanika benda langit. Karena dalam skala besar, dalam skala astronomi, gravitasi itu memegang peranan yang sangat vital, yang utama banget. Oke, kita langsung belajar aja. Bentar. Biasanya kalau mana, di sekolah, energi potensial gravitasi itu kan kalian kenalnya gini ya, mungkin. Yang paling familiar. EP itu sama dengan MGH ya, kayak gitu. Dengan M adalah massa suatu benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian dari suatu acuan tertentu. Dan kita bakal ninjau si H ini. Sebetulnya hanya ini harusnya apaan? Kita bakalan bahas itu dengan rinci. Misal kita di sini punya tanah. Ini kayak juragan punya tanah. Nggak, maksudnya ada permukaan tanah. Terus di sini ada meja lah ya. Di sini ceritanya ada sumur. Ya, lubang gitu. Kalau pakai konsep energi potensial sama dengan MGH yang biasanya kalian temuin di sekolah, kan berarti kalau kita menjatuhkan suatu benda bermassa M dari sini, maka H-nya itu segitu. Ini hanya energi potensial gravitasinya ya MGH. Dengan G adalah percepatan gravitasi. Ceritanya kita ini di permukaan bumi, G-nya ya percepatan gravitasi di permukaan bumi. Tapi kalau benda yang sama kita jatuhin dari dari sebelah sini, maka H-nya segitu sampai permukaan tanah. Si bendanya bakalan bisa jatuh sampai permukaan tanah. Dan kalau kita bandingin sama kasus sebelumnya, yang pertama ini, kasus yang ini, maka kasus yang kedua ini, nanti bendanya bakalan sampai tanah dengan kecepatan yang lebih besar. Soalnya kan energi potensial gravitasi yang bisa dia konversi juga lebih besar daripada di kasus yang pertama. Nah, terus kalau kita jatuhinnya dari sini, benda yang sama, bermassa M juga, kita bakalan punya hanya itu segitu sampai dasar sumurnya. Oh, jadi sebetulnya hanya itu pada dasarnya, kalau nggak ada yang ngehalangin gerak si benda ini, harusnya dia bisa jatuh sampai inti bumi dong. Yang artinya, kalau kita bisa bikin lubang sampai ke inti bumi sana, maka sebetulnya si benda ini bisa jatuh tanpa halangan ke sana. Dan H yang kita punya, ya sampai ke sana, sampai ke inti buminya. Jadi sebetulnya si H ini adalah penyederhanaan. E sama dengan MGH ini penyederhanaan. Yang dilakukan biar kebayang aja kalau zaman SMP kan kita belum bisa ngebayangin jatuh sampai inti bumi kayak gimana gitu. Tapi ya sekarang kita tahu kalau ternyata hanya ini sebetulnya adalah jarak antara benda ke satu sama benda keduanya, pusat benda satu sama pusat benda dua. Jadi selama nggak ada yang ngehalangin gerak benda satu, yaitu bumi, sama gerak benda dua yaitu yang ini, kalau mereka berdua itu nggak ada yang ngehalangin, ya mereka bakal bergerak terus sampai inti kedua bendanya ketemu. Bayang ya. Jadi pada dasarnya si EP ini harusnya M G kali R. Dengan R jelek bet.
dengan R adalah jarak antara pusat benda 1 dan pusat benda 2. Ini R-nya. Sama kayak R yang kalian kenal di gaya gravitasi. Sama persis. Jadi kalaupun suatu benda nempel, benda 1 sama benda 2 nempel kayak gitu, sistem ini masih punya energi potensial gravitasi. Kalau badan mereka nggak ngehalangin geraknya, sebetulnya mereka bisa tetap jatuh kan ya, sampai intinya tuh saling bertemu. Dan di video sebelumnya kita udah tahu bahwa percepatan gravitasi itu persamaan umumnya adalah G M per R kuadrat. Di sini sengaja ditulis M-nya kapital buat ngebedain sama M yang di si energi potensial gravitasi itu. Jadi kita punya, kalau substitusiin si G-nya, kita bakalan punya energi potensial gravitasi sebetulnya M dikali GM per R kuadrat dikali R. R-nya coret kan ya, yang itu coret 1. Jadi kita punya EP sama dengan GMM per R. M benda pertama dan M benda kedua. Si M kapital sama M yang kecil itu menggambarkan massa benda 1 dan massa benda kedua. Nah, terus energi potensial gravitasi ini punya sifat unik. Sama kayak energi potensial yang lain. Jadi, kalau kita punya benda nih, misalnya ini pulpen ya. Pulpen ini punya energi potensial gravitasi karena interaksi dia sama bumi. Dia punya energi nih. Tapi energi yang dia punya, energi potensial gravitasi yang dia punya, nggak bisa dia pakai buat gerak sesuai yang dia mau. Nggak bisa dia pakai buat gerak ke atas, nggak bisa dia pakai buat gerak ke samping atau ke depan, ke belakang. Energi potensial gravitasi yang dia punya cuma bisa dia pakai buat gerak ke bawah, jatuh, makin dekat ke inti buminya. Dan karena sifat itu, jadi ini kita punya punya permukaan tanah, suatu benda yang punya energi potensial pasti cenderung geraknya pasti ke bawah. Si energi potensial gravitasinya mengikat benda tersebut ke benda yang satunya lagi, dalam hal ini bumi. Jadi karena energi potensial gravitasi, dua benda ini saling terikat satu sama lain, nggak bisa makin jauh. Akibat energi potensial gravitasinya dia makin dekat. Nah, karena sifat yang ini, sifat mengikat ini yang berlawanan sama energi kinetik, kita ngasih tanda negatif buat energi potensial gravitasi. Kita ngasih tanda negatif. Jadi EP sama dengan min GMM per R. Ingat, tanda negatif ini bukan berarti arah ya, karena energi ini skalar, dia nggak punya arah. Kayak temperatur, skalar juga kan. Kita nggak bisa bilang temperatur suatu ruangan 27 derajat Celcius ke timur. Temperatur itu skalar, nggak punya arah, bukan vektor. Kalau gaya ada arahnya. Kalau gaya gravitasi saling mendekat satu sama lain, tapi energi potensial gravitasi ini energi, dia bukan vektor, dia skalar. Jadi tanda negatifnya itu menjelaskan bahwa dia sifatnya mengikat, yang berlawanan sama energi kinetik sifatnya yang membuyarkan, bikin terpecah belah. Oke, ini energi potensial gravitasi. Nah, abis ini kita bakalan pakai konsep energi potensial gravitasi ini untuk tahu energi total orbit kayak gimana. Terus nanti selanjutnya kita bakalan bahas kecepatan benda, geraknya bakalan kayak gimana. Oke, sip. Kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.